Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat-alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Hari ini kita memasuki pelajaran Alkitab berseri dengan judul yang baru, yaitu berbuah bagi Tuhan. Saudara, sebelum kita memasuki, mari kita membaca bagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi berkat untuk Anda dan saya. Dengan saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yang judul bacaannya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, video yang pertama dari seri pelajaran berbuah bagi Tuhan, saya memberikan judul berbuah pada musimnya. Berbuah ternyata adalah sesuatu keharusan yang oleh Tuhan harus terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memiliki hidup yang berarti untuk Tuhan dan untuk sesama yang lainnya. Sebab ada begitu banyak orang-orang Kristen yang salah menyimpulkan. Mereka berpikir setelah dia bertobat, kemudian dibaptis, di mana dia mengaku Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku pribadi, kemudian sebagian dari orang Kristen ini tidak berbuat apa-apa, sehingga di dalam hidupnya dia tidak pernah berbuah bagi Tuhan, sehingga dia tidak pernah memiliki hidup yang berarti untuk Tuhan, yang sudah menebus dia dari dosa-dosanya, dan dia juga tidak punya arti hidupnya untuk sesama yang lainnya yang hidup ada di sekitar dia. Saudara, Yohanes Pembaptis di dalam
Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-10, itu sempat berkata demikian. Matius pasal yang ketiga, ayat ke-8 sampai dengan yang ke-10 berkata demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, ketika Yohanes Pembaptis itu mulai memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, maka ada begitu banyak orang mengaku dosa-dosanya dan dibaptis. Itulah pertanda mereka bertobat dan mereka menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti di sini. Dia berkata, hasilkan buah pertobatan. Kenapa? Jika engkau tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, awas. Ayat yang ke-10 memperingatkan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Saudara, hati-hati. Hidup kita ini bisa 3 variasi. Menghasilkan buah yang baik. Pertama, kedua, menghasilkan buah yang tidak baik. Yang ketiga, tidak menghasilkan buah. Yang di sini yang dia inginkan adalah menghasilkan buah yang baik. Maka yang tidak menghasilkan buah yang baik, sudah berbuah tapi tidak baik, ditebang dan dibakar di dalam api. Apalagi yang tidak berbuah apa-apa, pasti juga ditebang dan dibakar ke dalam api. Artinya, orang yang tidak pernah memberikan manfaat kepada sesama, yang tidak pernah berarti untuk Tuhannya dengan sesuatu yang baik dan yang benar, pasti tidak diselamatkan. Oleh karena itu, jangan mandek imanmu sampai dengan engkau dibaptis, tetapi berkaryalah agar supaya lewat apa yang engkau lakukan, engkau menjadi berkat bagi Tuhan, bagi sesamamu. Engkau memberikan buah bagi Tuhan untuk sesamamu, dan nama Tuhan dimuliakan, dan engkau akan menjadi betul-betul pribadi yang menyenangkan hati Tuhanmu, yang sudah berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa-dosamu dan dosa dunia ini tadi. Saudara, sekarang kita lihat lewat pembacaan Mazmur pasal yang pertama dari ayat 1 sampai dan yang ketiga, apa yang Tuhan ingin berikan pesan kepada saudara dan saya sehingga Anda bisa berbuah pada musimnya. Ayat yang pertama lebih dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan menasihatkan buat saudara dan saya, saudara jangan bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat, yang seringkali melakukan segala perbuatannya untuk melanggar dosa, melanggar perintah-perintah Tuhan. Karena kebanyakan orang fasik, obrolannya, apa yang dibicarakan,
itu selalu membicarakan perkara-perkara yang jahat, yang seringkali mendukakan hati Tuhannya. Apa yang diobrolkan, apa yang dibicarakan di dalam kumpulan orang-orang fasik ini tadi seringkali adalah sesuatu yang dari hati itu meluap lewat mulut lidah bibirnya. Semuanya dari isi hati mereka. Oleh karena itu, jika engkau bergaul dengan orang-orang fasik, otomatis engkau mulai akan mendengarkan pembicaraan mereka dan lain sebagainya yang intinya kebanyakan adalah sebuah kejahatan. Firman Tuhan ada yang berkata, pergaulan yang buruk itu bisa membuat merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, jangan bergaul. Tetapi hati-hati saudara, mempelajari Alkitab harus mempelajari Alkitab secara menyeluruh agar supaya Anda dan saya mendapatkan pengertian yang komplit dan sempurna dari maksud daripada Sang Firman yang hidup, yang punya hukum, yang punya Alkitab ini, yaitu Tuhan Yesus, agar supaya Anda dan saya tidak salah menafsirkannya. Saya tidak setuju jika Anda tidak berani bergaul dengan orang fasik, orang jahat. Katakanlah mereka adalah seorang pezina, penjudi, pemabuk, dan orang-orang yang bertemperamen kasar, yang seringkali memperlakukan sesamanya dengan tidak sopan, dengan kejam, dan lain sebagainya. Namun, Anda harus memperhatikan, apakah ketika engkau bergaul, engkau adalah orang yang bisa tidak terpengaruh kepada mereka, tetapi engkau bisa mempengaruhi mereka untuk mereka mengenal kepada Kristus. Oleh karena Yesus yang adalah Tuhan sesungguhnya mempunyai target dan sasaran bahwa aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa. Oleh karena itu, hati-hati dan saudara mesti waspada. Jika memang kita tidak boleh bergaul dengan orang fasik, bukan berarti semua dari antara anak-anak Tuhan tidak boleh bergaul. Tetapi ini semata-mata memberikan peringatan, memberikan warning kepada seseorang yang jika engkau bergaul dengan mereka yang jahat, engkau ikut-ikut jadi jahat. Tetapi bagi engkau dan saya yang sudah merasa bahwa Tuhan sudah jadikan aku sebagai garam dunia, Tuhan sudah jadikan aku sebagai terang dunia, engkau wajib berjumpa, bertemu, bergaul dengan orang-orang fasik tersebut. Oleh karena itu, engkau adalah alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang berdosa itu, agar mereka yang berdosa mengenal Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa dunia, dosa orang-orang fasik ini. Tinggal bagaimana orang fasik ini tadi setelah bergaul dengan dirimu, dia meresponi ajakan Sang Juru Selamat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan kembali kepada jalannya yang benar, yang menyelamatkan. Saudara, inilah sebetulnya yang diberikan sebagai tugas buat saudara dan saya, agar supaya kita berbuah bagi Tuhan, menjadi berkat untuk sesama yang lainnya. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada saudara, jika kemudian saudara menemui mendadak di tengah-tengah ibadah di gerejamu, di persekutuan doa di mana engkau suka datang bersekutu, beribadah kepada Tuhan, ada seseorang yang masuk. Katakanlah ini adalah seorang yang suka melakukan perzinahan, karena seorang perempuan ini dikenal adalah orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara yang demikian. Atau laki-laki
yang seringkali engkau dengar perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar dosa. Saudara, biasanya jemaat itu langsung menyingkir, langsung menjauh, dan kelihatan sekali bahwa mereka tidak menyambut orang ini ada di tengah-tengah mereka. Saudara, itu pun adalah salah. Seharusnya kita yang sudah mengerti tentang firman Tuhan justru menyambut mereka sebagai sesama kita, sebagai sesama yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang yang berdosa. Dan ketika orang yang berdosa ini datang ibadah ada di tengah-tengah kita, kita mestinya bersyukur. Tuhan, aku mau follow up dia, agar supaya dia mengenal kepada Engkau, dan dia bertobat, dan dia boleh Engkau selamatkan bersama-sama dengan kami yang sudah Engkau selamatkan. Saudara, kemudian Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, berbahagialah engkau dan saya yang kesukaannya adalah firman Tuhan, di mana kita dengan haus dan lapar, takut dan gentar hidup kita di hadapan Kristus, kita ingin mengetahui apa saja yang ada di dalam isi hati Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, dan setiap hari merenungkan firman Tuhan untuk mengerti inti daripada maksud isi hati Tuhan, agar supaya bersama dengan keluarga kita, kita bisa melakukan di dalam hidup kita sehari-hari, kita menjadi berkat untuk sesama yang lain, hingga hidup kita berarti untuk Tuhan dan berarti untuk sesama yang lainnya. Saudara, kemudian Mazmur ayat pasal 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, orang yang demikian dikatakan oleh firman Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, sehingga pohon ini akan bertumbuh dengan subur karena air memberikan kehidupan. Air mensuplai cukup kebutuhan dari pohon ini untuk tumbuh dengan baik, dengan segar, sehingga dikatakan di situ yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sehingga ketika pada musimnya pohon yang ditanam di tepi aliran air ini tidak pernah kering, tetapi dia akan menghasilkan buah tepat pada waktunya, yaitu pada musimnya pohon ini harus berbuah, maka pohon ini akan berbuah karena dia ditanam di tepian aliran air yang mengalir dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang suka tinggal di bait Allah, orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, diandaikan seperti pohon yang demikian luar biasanya, yang pada musim kering pun, karena dia ditanam di tepi aliran air yang mengalir, dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Dia tetap boleh bertumbuh dengan segar, dan daunnya tidak pernah kering, daunnya tidak pernah layu, dan dia akan senantiasa berbuah tepat pada waktunya. Dan apa saja yang diperbuat oleh orang yang cinta kepada Tuhan Yesus dan yang hidupnya takut dan gentar kepada Dia, apapun yang dikerjakannya, dia diberkati oleh Tuhan, berhasil. Oleh karena Tuhan tahu engkau mau menyediakan hatimu dipakai sebagai alat Tuhan,
agar supaya lewat buah yang kau hasilkan, engkau menjadi berkat untuk sesama yang lain, hingga lewat hidupmu engkau berarti bagi sesama yang lain dan berarti untuk Tuhan, karena engkau sedang di dalam hidupmu mempersembahkan buah bagi Tuhan. Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.